Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Fariza Ulfa, NIM D40191900448, kelas Praktikum B, akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester Praktikum Teknik Tenaga Listrik yang akan dibahas pada penjelasan kali ini mengenai generator sinkron dan asinkron. Poin-poin yang akan dibahas: yang pertama, prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian start delta, rumus perhitungan, dan contoh soal. Ini adalah gambar konstruksi mengenai pembahasan yang saya dapat untuk menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu generator sinkron dan asinkron. Pada gambar tersebut terdapat konstruksi generator sinkron dan konstruksi sederhana generator sinkron. Prinsip kerja. Apa sih prinsip kerja generator itu? Prinsip kerja menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dalam pengoperasiannya. Generator ini dapat bekerja pada putaran rendah serta tidak tetap kecepatannya, sehingga generator induksi banyak digunakan pada pembangkit listrik dengan daya yang rendah seperti pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga baru. Generator induksi merupakan mesin induksi yang bekerja sebagai generator ketika kecepatan putar rotor mesin induksi lebih besar daripada kecepatan sinkron dari mesin putar pada saat udara. Mesin induksi yang sama dapat bekerja sebagai generator induksi. Pada slide kali ini akan membahas mengenai komponen. Komponen generator itu terdapat stator dan rotor. Stator adalah bagian pada motor listrik atau dinamo listrik yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Jadi penempatan stator biasanya mengelilingi rotor. Stator bisa berupa gulungan kawat tembaga yang berinteraksi dengan angker dan membentuk medan magnet untuk mengatur perputaran rotor. Selanjutnya yaitu rotor. Rotor adalah bagian dari motor listrik atau tenaga listrik yang berputar pada sumbu rotor. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat email pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Kemudian pada slide ini akan membahas mengenai rangkaian hubung start dan delta. Pertama akan membahas mengenai rangkaian analisa rangkaian hubung start. Kenapa disebut hubung start? Karena bentuk dari wiring diagram berbentuk seperti bintang atau star. Kemudian pada hubung start, koneksi bintang sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan lebih sedikit arus start. Karena insulasi yang dibutuhkan lebih sedikit, start connection dapat digunakan untuk jarak jauh. Pada rangkaian hubung start, arus input sama dengan arus keluar. Kemudian biasanya digunakan dalam satu fasa maupun 3 fasa. Selanjutnya yaitu rangkaian hubung delta. Disebut hubung delta karena bentuk dari wiring diagram berbentuk seperti segitiga atau delta. Pada hubung delta, koneksi delta sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan torsi awal yang tinggi. Koneksi delta digunakan untuk jarak yang lebih pendek. Arus input pada hubung delta sama dengan arus keluar, atau akar 3 kali arus input. Pada rangkaian hubungan delta ini hanya digunakan pada 3 fase. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian start delta merupakan rangkaian starter device yang berfungsi untuk mengurangi lonjakan arus starting yang tinggi atau bisa disebut inrush current. Kemudian poin selanjutnya yaitu rumus dan contoh soal serta pembahasannya. Langsung saja ke contoh soal.
yaitu sebuah generator sinkron satu fasa kutub silindris beroperasi pada beban 600 watt pada tegangan 220 volt dengan faktor daya 0,6 mendahului. Generator mempunyai data sebagai berikut, yaitu Ra sama dengan 1 ohm, Xs 7 ohm, rugi-rugi daya putaran generator 100 watt. Pertanyaannya yaitu hitunglah besarnya EA yang dibangkitkan generator. Penyelesaiannya, dari persoalan di atas dapat diketahui bahwa generator sinkron satu fasa kutub silindris sebagai berikut. Maka penyelesaiannya IA sama dengan SL per VT sama dengan PL per cos theta per VT. Dengan rumus ini yaitu IA sama dengan 600 per 0,6 per 220 dikurangi 53,13 sama dengan 4,55 min 53,13 sama dengan 4,55 kurang dari 53,13 ampere. Kemudian jawabannya EA sama dengan IA kali RA plus J kali LX plus VT. Hasil dari penyelesaian tersebut yaitu 198,56 kurang dari 6,58 volt. Kemudian poin yang terakhir yaitu penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Yang pertama, analisis pembangkit listrik dengan generator Stirling. Stirling adalah mesin kalor yang mengambil kalor dari luar silinder kerjanya. Sumber kalor apapun, selama temperaturnya cukup tinggi, akan bisa menggerakkan motor Stirling ini. Mesin Stirling juga dikenal sebagai mesin pembakan luar. Proses kerjanya seperti motor bakar pembakaran dalam. Komponen utama sistem pada dasarnya sistem pembangkit listrik dengan generator Stirling mempunyai beberapa komponen untuk membangkitkan sebuah beban yang akan menghasilkan tegangan, arus, dan daya. Dalam hal ini, pengaruh energi panas menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan bentuk dan jenis dari mesin Stirling yang akan digunakan agar keluaran daya listrik dan tingkat kestabilan dari putaran pada mesin Stirling menjadi maksimal. Untuk mendapatkan energi pembangkit listrik tenaga panas dengan bantuan mesin Stirling dan hasil maksimal, maka bagian-bagian dari mesin Stirling tersebut harus dikondisikan dengan sedemikian rupa hingga diperoleh pembangkit listrik dengan tingkat prestasi yang tinggi dan sesuai dengan karakteristik dan bentuk yang diinginkan. Yang kedua itu pembuatan generator sinkron untuk membangkit listrik tenaga mikrohidro dari magnet motor bekas. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH memanfaatkan air sebagai sumber penggeraknya, di mana prinsip kerja PLTMH adalah mengubah energi potensial dari kinetik dan kinetik menjadi mekanik, sehingga menghasilkan energi listrik. PLTMH memiliki 3 komponen utama, yaitu air turbin dan generator air, sebagai penggerak sudut atau screw turbin. Besarnya gerakan untuk mendorong sudut tergantung kepada jumlah debit dan ketinggian jatuh air atau menghasilkan energi potensial. Debit aliran merupakan banyaknya jumlah air yang mengalir per satuan waktu, dan ketinggian jatuh air atau head adalah besarnya jarak antar titik jauh air dengan turbin. Energi potensial dan gerak diubah menjadi energi mekanik dan diteruskan oleh poros ke generator. Pada generator, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Besarnya pengaruh debit dan ketinggian jatuh air terhadap daya keluaran pada generator dapat dilihat pada tabel nomor 1, yaitu PLTMH memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak merusak habitat yang digunakan, ramah lingkungan, memerlukan areal yang tidak terlalu luas untuk peralatan, dan sistem pengoperasiannya sederhana. Link YouTube akan diedit setelah PPT ini sudah diupload ke YouTube. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.